Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Puji syukur kepada Tuhan, kalau pada hari ini, di tengah segala hal yang boleh kita alami dalam minggu ini, kita boleh kembali diizinkan Tuhan untuk hadir dan memenuhi undangan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujudlah kepadanya, sebab Allah yang kita sembah, Dia Allah yang Maha Kudus, Dia suci. Mari bersama-sama kita naikkan penghormatan kita. Suci, suci, suci.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah segala kondisi yang tidak baik ini, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami perlindungan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk menghadiri undangan Tuhan. Sucikan dan layakkan setiap kami ya Tuhan. Kami yang berdosa ini, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Tiliklah kami ya Tuhan. Basuhlah kami dengan darah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan, Allah kami yang kudus dan mulia. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Tetapi Allah yang penuh kasih itu boleh mentahirkan dan menyelamatkan dosa kita. Sehingga kita punya pengharapan yang baru. Dengan pengharapan itulah mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, minggu lalu kita telah merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-54. Tema gereja kita adalah gereja yang berpusat pada Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah kudus. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita juga dituntut untuk menjaga dan mengejar kekudusan itu. Tapi seringkali kita sebagai manusia, kita jatuh dan jatuh. Baik melalui pikiran kita, baik melalui perkataan kita, atau tingkah laku kita. Tapi biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita memohon kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa hidup suci sampai selamanya. Dari nafsu
selamanya. Suci sampai selamanya, suci sampai selamanya. Mari sorak puji, berita kesucian, suci sampai selamanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Gindo Manuki dengan tema mengejar kekudusan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Mohon firman Tuhan menguduskan. Dan biarlah segenap jiwa kita tulus, penuh kasih, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Oh Tuhanku, selidiki hatiku. Pujilah Tuhan, kenapa pikiranku. Jangan ada dosa di dalamku. Sucikanlah daku, bebaskanku. Puji Tuhan, hapuskan dosaku. Mohon firman-Mu, kuduskan daku. Dengan api, bakarlah jemaatmu. Kini yang ku mohon, Roh Kudus, bakarlah hatiku. Genap jiwaku, penuhlah Roh-Mu. Karku suci, tulus penuh kasih. Segenap hidupku berupa berkat. Segenap hidupku berupa berkat. Segenap hidupku berupa berkat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, Tuhan memimpin kita dan hari ini minggu pertama tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan memelihara kita. Saya sadar ada banyak pergumulan yang sudah kita lewati di tahun ini, tapi yakinlah selalu ada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk menopang kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah minggu lalu, kita mengadakan ibadah syukur untuk kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Dalam ibadah minggu lalu, Pendeta Hendra, Gembala Sidang kita menyampaikan satu tema penting buat gereja kita, buat kita semua, yaitu tentang Christ Center Church, gereja atau jemaat yang hidupnya berpusatkan kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda bahwa seseorang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, salah satu tanda seseorang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus adalah kesukaannya akan kekudusan Allah dan berupaya untuk terus
bertumbuh di dalam kekudusan. Ini akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mengejar kekudusan, bertumbuh di dalam kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Kami juga bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama dan kami mau bersama merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami semua. Sapa kami, teguhkan kami, dan tuntun kami supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami boleh hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, siapkan hati kami semua. Dan kiranya perjamuan kudus ini boleh sekali lagi menjadi pesan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita bersama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika seorang raja dari kerajaan Inggris bercerita tentang masa mudanya. Ketika dia pernah berbuat salah, ayahnya yang adalah raja. Jadi pada waktu dia muda, dia seorang pangeran dan ayahnya memanggil dia dan menyampaikan satu pesan kepada waktu itu dia masih seorang pangeran, masih muda. Ayahnya berpesan begini, yang adalah raja. Anakku, ingatlah selalu siapa dirimu. Ketika dia berbuat salah, ayahnya selalu mengingatkan, anakku, ingatlah jati dirimu. Siapa dirimu, siapa engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengingat percakapan ini atau cerita ini, saya langsung memikirkan Bapak Ibu Saudara, bahwa sang raja mengingatkan anaknya, pangeran, anaknya masih muda pada waktu itu, untuk dia selalu mengingat siapa dirinya. Ini mengingatkan kita bahwa antara status, antara identitas dengan perilaku itu ada kaitannya. Nah, bagi seorang pangeran, bagi anak raja, maka tentu saja ada nilai-nilai etika, tata krama, moral, nilai-nilai moral yang harus mereka perhatikan sebagai seorang bangsawan, sebagai anak raja, sebagai seorang yang diteladani di dalam sebuah kerajaan. Nah, ketika saya memikirkan ini, saya membayangkan apakah status kita sebagai seorang Kristen, status kita sebagai orang percaya, status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah kita pun harus memperhatikan perilaku kita? Apakah kita sebagai seorang Kristen juga harus memperhatikan perbuatan kita, kehidupan kita? Apakah status kita berkorelasi, berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita tahu jawabannya adalah ya. Status kita dengan kehidupan kita, dengan perilaku kita, itu harus sejajar. Itu harus berbanding lurus, harus sama, harus sinkron. Nah, mari kita baca ayat-ayat ini lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat gitu ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang sudah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang menjadi kehendak Allah. Ini menjadi penetapan Allah, ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, bagaimana dengan status kita? Bagaimana dengan identitas diri kita?
Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita tentang identitas kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, juga ada di layar. Dikatakan di sini bahwa Petrus mengirimkan surat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, dari ayat 2 ini kita bisa melihat tentang siapa diri kita, tentang status kita, identitas kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Lalu dikatakan kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Lalu kalimat berikutnya bahwa kita ini menerima percikan darahnya. Itu berarti kita diselamatkan. Nah, dilanjutkan lagi dalam pasal 1 masih ayat 18 dengan 19. Satu ayat yang terkenal. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu sudah ditebus, perhatikan. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sama dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus juga. Di dalam pasal Efesus pasal 5 ayat 1 dan beberapa ayat kemudiannya. Di situ Rasul Paulus juga mengatakan yang sama. Dikatakan dalam Efesus pasal 5. Sebab itu jadilah penurut Allah. Nah, perhatikan, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang meniru Tuhan. Nah, meniru dalam hal apa? Ayat 3. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi bagi orang-orang kudus, ketika kita bicara yang gak pantas, ketika kita bicara tentang yang gak sopan, itu gak cocok buat kita. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Lalu ayatnya yang keempat juga sama, demikian juga perkataan yang kotor. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena Allah adalah terang. Karena Allah adalah terang, maka kita anak-anaknya meniru Allah yang adalah terang itu. Jadi kita hidup di dalam terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Rasul Yohanes juga sama, menyebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, barang siapa mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, barang siapa berkata bahwa dia adalah orang yang mengenal Kristus, maka Rasul Yohanes katakan, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, status kita sebagai orang percaya, status kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, dipilih, yang percaya kepada Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus yang adalah terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, Pendeta John Stott pernah berkata begini, Allah ingin umatnya menjadi serupa dengan Kristus, sebab keserupaan dengan Kristus adalah kehendak Allah bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, status kita, identitas kita, itu juga harus ditunjukkan di dalam perilaku kehidupan kita. Perilaku kita harus sesuai dengan status kita. Perilaku kita, kehidupan kita, perkataan kita, seluruh keberadaan diri kita, itu harus mencerminkan siapa diri kita, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengarkan suatu pendapat yang berkata, enak ya jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen ini ada ada jaminan pengampunan dosa dan ada juru selamatnya. Nah, kalau sampai sini sih masih oke gitu ya. Nah, cuma kalimat berikutnya ini yang kurang enak. Nah, karena ada jaminan ini, maka jadi orang Kristen tuh kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Sebab ada yang akan mengampuni dosa kita. Jadi sesudah kita minta ampun, maka kita berbuat dosa lagi. Karena ada yang akan mengampuni dosa kita.
Nah Bapak Ibu Saudara, pandangan ini keliru besar. Pandangan ini tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ayat-ayat yang tadi saya sampaikan kepada kita semua mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka hidup kita harus mencerminkan status kita. Dikatakan di sini bahwa kuduslah kamu, sebab Allah yang sudah memanggil kamu, sebab Allah yang sudah menebus kita adalah Allah yang kudus. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan dari apa? Dari dosa. Dan kita tahu bagaimana kehidupan di dalam dosa. Kita tahu bahwa dosa itu mencemari hidup kita, dosa itu membawa hidup kita kepada kehancuran. Dosa itu membuat kita jauh dari Allah. Dosa itu membuat kita melanggar hukum Allah. Dosa itu membuat kita masuk hidup dalam ketidakkudusan Bapak Ibu Saudara. Kita jauh dari kekudusan. Nah Allah menyelamatkan kita dari dosa. Supaya apa? Kita bertumbuh, kita diselamatkan supaya kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Serupa dengan pribadi yang kudus. Nah ini yang kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita diselamatkan, maka kita ini harus menjadi serupa dengan Allah. Yaitu serupa di dalam kekudusan. Nah bagaimana kita serupa dengan Kristus? Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus memberikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjalani hidup yang kudus sama seperti Allah yang adalah kudus. Di sini Rasul Petrus mengingatkan kita yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Itu yang disebutkan oleh Rasul Petrus ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bapak Ibu Saudara, kata taat itu berarti dia tunduk kepada suara yang dia dengar. Dia tunduk kepada perintah, dia melakukan pesan yang dia dapatkan. Nah, kata yang lain juga Bapak Ibu Saudara yang menarik dalam ayat ini adalah ada kata anak-anak. Nah, kata anak-anak ini langsung mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara dengan sebuah suasana dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga, suara yang didengar itu adalah suara orang tua. Ketika orang tua memberikan perintah, ketika orang tua memberikan nasihat, ketika orang tua memberikan bimbingan, bahkan teguran, maka anak akan mendengarkan pesan dari orang tua. Nah, ayat ini ketika Petrus mengingatkan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Rasul Petrus langsung mengajak kita untuk masuk dalam sebuah suasana keluarga. Allah kita sapa dengan panggilan Bapa. Kita adalah anak. Jadi ketika Bapa kita memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah bimbingan kepada kita, maka Bapak Ibu Saudara kita sebagai anaknya, kita sebagai anak-anak Allah harus belajar tunduk mendengarkan suara Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memberikan hukumnya, ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan memberikan nasihat, bimbingan dan bahkan teguran, maka itu merupakan ungkapan kasih Allah bagi kita. Ketika Allah memberikan pesan ini, ketika Allah memberikan perintah, nasihat, bimbingan, itu merupakan ungkapan kasih Allah kepada kita umatnya. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat tadi Bapak Ibu Saudara, kita ini diselamatkan dari dosa. Dan kita tahu hidup dalam dosa itu adalah hidup yang sangat buruk sekali. Nah Tuhan mau supaya kita berubah. Dan berubahnya menjadi seperti apa? Menjadi seperti Kristus. Nah, karena itu Allah memberikan beberapa nasihat, Allah memberikan beberapa perintah bagi kita. Nah, ketika mendengarkan kata perintah, nasihat, bimbingan, kita ini kadang-kadang rodok susah terima. Nah, gini, saya memberikan gambaran lagi Bapak Ibu Saudara ya. Karena ini dalam suasana keluarga, maka saya akan mencoba menjelaskannya dalam gambaran keluarga. Misalnya saya berkata begini kepada anak kami, Mei, Papa sama Mama sayang sama Meme. Karena Papa dan Mama sayang sama Meme, maka Papa memberikan kebebasan kepada Meme.
Meme mau berbuat apa saja, silakan. Monggo. Meme mau belajar, silakan. Nggak mau belajar juga nggak apa-apa. Papa nggak akan marah. Meme mau menjadi anak yang taat sama papa mama, boleh. Meme mau membentak mama, membentak papa, nggak apa-apa, silakan. Atau meme mau ngomong sopan, that's okay. Meme mau mencoba merokok, meme mau misalnya menggunakan narkoba, nggak apa-apa, silakan. Papa nggak melarang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya prinsip seperti itu, saya mau tanya, apakah apakah kami adalah orang tua yang baik? Atau justru kami adalah orang tua yang jahat? Ketika saya memberikan kebebasan kepada anak saya, terserah dan saya tidak akan menghukum anak saya tidak akan menegur dia dengan apapun yang dia perbuat termasuk itu dosa pelanggaran, maka sebenarnya saya adalah orang tua yang jahat. Kenapa? Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara, natur kita sebagai manusia, ketika diberikan kebebasan, ketika kita diberikan kebebasan untuk melakukan apapun, maka natur kita adalah melanggar. Melanggar. Nah ketika saya memberikan nasihat kepada anak saya, ketika saya menegur dia, tujuan saya baik. Dan teguran saya, bimbingan saya, nasihat saya adalah ungkapan kasih saya. Supaya anak saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan nasihat, memberikan perintah, memberikan teguran, memberikan hukum bagi kita, maka itu adalah ungkapan kasih Allah kepada kita. Karena apa? Tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang punya hidup, punya makna. Supaya kita menjadi pribadi di dalam hidup kita adalah hidup yang di dalam kekudusan. Dan kita menjadi pribadi yang hidup berkenan di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat sebenarnya hati Allah itu adalah hati yang penuh dengan kasih. Ketika bicara tentang tujuan Allah memberikan hukum, itu ungkapan kasih Allah. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah itu kudus. Apa itu kudus? Kudus itu berarti berarti berbeda dari ciptaan yang lain. Allah itu kudus, itu berarti Allah itu berbeda. Dia terpisah, tidak sama dengan manusia. Dan salah satu yang membuat Allah berbeda dari manusia itu adalah dia terpisah dari manusia itu adalah manusia itu berdosa dan Allah itu tidak berdosa. Nah ketika Allah menetapkan satu tujuan dalam hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, maka itu adalah satu tujuan yang sangat agung dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita melihat dari sisi yang lain tentang apa itu perintah Allah, hukum Allah. Ada satu ketika seseorang disuruh menggambarkan tentang Allah. Coba kamu menggambarkan tentang Allah yang kudus itu seperti apa. Nah anak muda ini yang dapat tugas itu dia menceritakan. Dia coba berpikir dulu sebentar Allah yang kudus itu seperti apa ya. Oke dia mulai bercerita. Allah yang kudus itu menurut pandangan saya adalah seperti seorang pengintai yang di tangannya ada sebuah kayu. Ketika dia melihat saya gak benar, dia akan pentung kepala saya. Pok gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pandangan yang umum terjadi di antara kita tentang Allah yang kudus. Karena kita berpikir bahwa kalau Allah yang kudus itu berarti dia akan mentungin kepala kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita gak suka dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita, enggak demikian. Sebab tujuan Allah adalah tujuan yang kudus. Ketika dia mau kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, bukankah itu satu tujuan yang sangat agung? Berbeda sekali dengan hidup kita yang lama, hidup dalam kesia-siaan, hidup di mana kita terpuruk dalam dosa, berpikir tentang dosa, mengucapkan kata-kata yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Bukankah menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan yang agung? Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita bisa mencintai kekudusan Tuhan. Ketika Allah mengingatkan kita supaya kita misalnya di dalam hidup ini mencari teman pasangan hidup yang seiman. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, ini ada tujuan Tuhan. Supaya untuk menjaga kehidupan kita, untuk menjaga persekutuan kita dengan Allah. Ketika Allah mengingatkan kita supaya kita tidak serakah. Ini mengingatkan kita supaya hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh dosa. Beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara kita mendengar banyak cerita di mana ada orang-orang tertentu itu menimbun barang-barang tertentu. Tujuannya apa?
Tujuannya nanti dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Dia mau mengambil keuntungan di tengah-tengah tangisan, di tengah-tengah jeritan, di tengah-tengah penderitaan orang lain. Dia tidak peduli apakah orang menjerit, apakah orang menderita. Yang dia pikirkan cuma uang, keuntungan. Dia menjadi orang yang serakah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengingatkan kita tentang hukumnya, ketika dia mengingatkan kita tentang perintahnya, dia ingin mengubahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak yang taat. Yang kedua, kita lanjutkan dari ayat 14 ini. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Petrus katakan, jangan turuti hawa nafsumu. Lalu ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara, kata jangan turuti hawa nafsumu itu ada kemiripannya dengan pesan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara, kata jangan turuti dengan kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu punya pengertian yang mirip. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengikuti, jangan kita menjadi orang yang serupa dengan nafsu duniawi ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, nafsu dunia ini selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Nafsu dunia ini adalah terus akan membawa kita kepada kenajisan, kepada dosa. Nah, Allah mau supaya kita tidak menjadi serupa, supaya kita tidak mengikuti pola dunia ini. Nah, karena itu Tuhan mau kita taat. Dikatakan di sini dalam ayat 15, kamu hendaklah kamu menjadi kudus. Tadi ayat 14 di awal di poin yang pertama, turutilah, jadilah anak-anak yang taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak yang taat, seseorang yang taat, maka dia akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia akan memberikan telinganya, dia akan memberikan hatinya, dia akan memberikan perhatiannya kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dan dia akan ikuti. Nah, karena itu, karena dia semakin mengikuti kehendak Bapa, maka dia akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia bersikap, dia akan mengalami perubahan. Dan lambat laun dia akan menjadi serupa dengan Allah. Karakter-karakternya akan dipoles, akan diubah, akan dikikis oleh Allah pelan-pelan sehingga dia menjadi serupa dengan Allah. Kenapa? Sebab dia belajar untuk taat kepada Allah. Nah beda Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti nafsu kita, kalau kita mengikuti keduniawian ini. Kita ikutin, kita berbuat dosa, 1, 2, dan terus kita lakukan, maka pelan-pelan kita akan semakin jauh. Dan kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dalam hal ini tidak ada berada di posisi tengah begitu ya. Ya kaki kanan saya mau taat, kaki kiri saya mau hidup dalam dosa. Gak bisa. Tidak bisa ada di posisi tengah. Kita harus memilih Bapak Ibu Saudara. Kita harus memilih. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan para murid yaitu adalah dengan dia memanggil para murid untuk mereka hidup bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus pernah memanggil para murid dan berkata, mari ikutlah aku. Lalu para murid Bapak Ibu Saudara hidup bersama dengan Kristus. Mereka melihat bagaimana Kristus hidup. Mereka mendengar perkataannya dan mereka meniru bagaimana Kristus menjalani kehidupan ini. Nah kenapa bisa begitu? Karena mereka dekat. Nah kita dekat dengan siapa? Itu akan bisa mengubah kita Bapak Ibu Saudara. Kita dekat dengan siapa itu akan mempengaruhi hidup kita. Sekarang kita mau dekat dengan siapa? Tidak ada di posisi tengah. Saya mau di posisi di sinilah, saya netral. Saya tidak ikut Tuhan, saya tidak mau ikut yang itu. Saya mau ikut sana setengah, saya mau ikut di sini setengah. Itu maksud saya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, gak ada posisi netral dalam hal ini. Kita harus memilih. Kita harus memilih. Semakin kita dekat dengan Allah,
maka itu membuat kita akan semakin mengerti hatinya. Itu akan membuat kita semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Tapi sebaliknya, kalau kita dekat dengan dosa, maka kita akan semakin serupa dengan dosa itu. Pikiran kita, seluruh keberadaan diri kita akan menjadi serupa dengan dosa itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Petrus mengingatkan kita, jangan turuti hawa nafsumu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di sini Rasul Petrus mau mengajak kita untuk mengambil satu langkah, satu pilihan. Dan pilihan ini adalah pilihan yang sangat-sangat tepat, pilihan yang sangat berharga. Memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada banyak pilihan yang kita ambil. Dari bangun pagi sampai kita mau tidur malam ada banyak pilihan. Tapi dalam banyak pilihan itu ada pilihan-pilihan yang mempunyai konsekuensi moral. Ada pilihan-pilihan itu mempunyai konsekuensi moral. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam banyaknya pilihan ini, maka kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua boleh dikatakan punya gadget. Dengan kata lain ketika kita punya gadget maka kita bisa akses kemana saja. Nah pilihan yang pertama dalam hal ini saya mau mengajak untuk kita bisa memilih dengan benar, bisa memilih dengan tepat konten apa yang mau kita tonton. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang ketika kita melihat satu video begitu ya. Kadang-kadang muncullah iklan, muncullah video-video pendek yang maaf kata, yang kontennya itu enggak benar sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya itu tidak cocok seperti yang Tuhan mau. Itu berseliweran Bapak Ibu Saudara. Nah itu ada. Ketika kita mencari sesuatu misalnya, yang muncul juga bisa yang begituan. Nah tinggal kita mau pilih itu atau tidak. Ingat Bapak Ibu Saudara, memilih konten itu akan bisa menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Nah saya mau mengajak untuk kita mengambil satu pilihan. Saya mau mengambil satu pilihan yang kudus. Itu saya mau memilih konten-konten yang membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di internet banyak sekali konten-konten yang bisa membuat kita semakin cinta dengan Tuhan. Ada banyak konten-konten yang bisa membuat kita semakin mengerti hati Tuhan, semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Nah tinggal kita mau memilih, pilih yang mana. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ambillah pilihan-pilihan yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pilihan-pilihan itu bisa membuat menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Nah saya mau mencoba untuk mengajak kita untuk memeriksa diri kita. Kebiasaan buruk apa nih yang masih ada dalam diri kita. Tanpa kita sadar, kita kadang-kadang masih punya kebiasaan untuk ngomongin orang, gosipin orang. Menghakimi orang, memfitnah orang, ngadu domba orang, ngomongnya kasar. Bahkan kadang-kadang ada yang punya membela diri begini caranya. Ya ini saya Pak, ini karakteristik saya. Ya kalau mau mengenal saya, ya ini orangnya. Ngomongnya kasar, ngomongnya suka-suka. Ya inilah saya. Ya inilah saya dengan karakteristik seperti ini. Sebentar dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melekatkan karakteristik yang negatif dalam diri kita. Lalu kita katakan inilah saya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sesuatu yang gak cocok sekali lagi dengan siapa diri kita. Kalau misalnya saya ya begini, saya orangnya jahat. Inilah karakteristik saya. Kalau mau mengenal saya, ya begini saya. Ya bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu itu satu hal yang gak benar, ya kita belajar untuk berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, mari kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Apakah kita menangis dengan kebiasaan-kebiasaan yang gak berkenan di mata Allah? Apakah kita bersedih? Apakah kita bergumul bersama dengan Allah? Kebiasaan kita biasa mungkin gampang sekali berbohong, gampang sekali kita tanpa kita sadari sedang mengadu domba orang, memfitnah orang, menghakimi orang, berpandangan negatif tentang orang dan sebagainya. Apakah kita sedih? Apakah kita berproses bersama dengan Tuhan untuk kita meninggalkan semuanya ini? Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau meninggalkan ini. Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita sedang melangkah kepada satu hati, saya mau bertumbuh di dalam kekudusan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
ketika bicara tentang pilihan-pilihan untuk mempunyai satu kebiasaan yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus, kita juga perlu memilih teman kita. Dengan siapa kita bergaul. Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak teman. Tetapi coba perhatikan, gak semua teman itu bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan bahkan banyak teman-teman yang membawa kita kepada kehidupan yang jatuh dalam dosa. Ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat ada banyak orang yang membawa pengaruh dalam hidup saya. Tapi saya harus sadari juga bahwa mereka juga bisa membawa pengaruh yang buruk dalam hidup saya. Saya sadari itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu memilah dengan siapa kita akan berteman. Apakah itu berarti kita akan menjauhkan mereka? Oh tidak. Tetapi yang saya maksud adalah kita perlu memilih orang-orang yang akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita memiliki teman-teman yang akan mensupport kita di dalam pertumbuhan kita. Yang akan mensupport kita dalam kekudusan. Penting sekali bagi kita punya teman-teman yang mendoakan kita. Kita bergumul nih dengan satu dosa ini. Kita bergumul dengan satu kebiasaan buruk ini. Kita cerita dengan teman kita. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, teman yang dimaksud adalah teman-teman yang punya hati yang sama. Yang punya rasa untuk bisa menjaga kerahasiaan ini. Punya kerinduan yang sama, bertumbuh bersama. Bisa cerita. Dan kita disupport, kita didoakan. Kita dibantu untuk keluar dari hal-hal yang gak berkenan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara penting bagi kita untuk kita bisa memiliki teman-teman, kelompok-kelompok yang bisa membawa kita kepada pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita. Ada Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia bukan sekedar mati-matian berhadapan dengan dosa. Tapi dia mati dan dia sungguh memberikan nyawanya. Supaya apa? Kita dibebaskan dari dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara hidup kita berharga. Ketika kita nanti mengambil roti dan kita meminum cawan yang mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus, ingatlah bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa dan dia mau kita hidup semakin serupa dengan dia yang sudah berkorban buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pesanmu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami tentang hatimu. Engkau menebus kami dari hidup yang penuh dengan kehancuran, dari hidup yang penuh dengan kesia-siaan, supaya kami punya hidup yang punya makna, bahkan supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tolong kami untuk kami mencintai kehendak Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, untuk kami mencintai kekudusan-Mu. Bapa, kami sadar kami lemah, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ada Allah yang selalu menyertai kami, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami akan memampukan kami. Karena itu kami mau belajar tunduk, kami mau mendengarkan suara-Mu, ya Bapa. Kami mau belajar taat. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus, siapkan hati kami dan biarlah roti dan anggur ini menjadi sapaan Tuhan bagi kami. Yang meneguhkan dan mengokohkan kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Dan kita kembali akan mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk kembali mengingat akan cinta kasih Tuhan bagi hidup kita. Mari saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, bawalah aku dekat salib. Dan kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita. Bawalah aku Yesus
Jemaat sekalian, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita tentang karya salib Kristus. Dari surat Roma pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat sekalian, ketika kita kembali mengenal akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita tahu bersama melalui firman Tuhan bahwa Kristus telah mati bagi kita supaya kita hidup bukan lagi untuk mengikuti keinginan dosa, mengikuti keinginan daging kita, tetapi senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita. Kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi di diri kita. Bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan? Adakah hal-hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang mendukakan hati Tuhan? Adakah sikap perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Mari saya mengajak kita meminta ampun sekali lagi di hadapan Tuhan, menyucikan kita sehingga kita dipandang layak untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus nantinya. Mari kita mengambil waktu tenang. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami manusia lemah. Kami sebagai umat tebusan Tuhan terkadang masih jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah melalui sakramen perjamuan kudus kami ingatkan sekali lagi tentang karya agung Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Dan kiranya kami juga memandang kepada salib Kristus untuk memampukan kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah melakukan introspeksi, yang telah memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, mengampuni kami semua dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakramen perjamuan kudus ditujukan kepada setiap kita yang telah dibaptis maupun disidi dewasa. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis ataupun belum disidi dewasa ataupun anak-anak diminta untuk tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi yang sudah dewasa berusia 15 tahun ke atas, ikutlah kelas katekisasi dan setelah dibaptis atau disidi dewasa barulah dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pada malam Tuhan diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku." Tuhan juga mengangkat cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku." Mari
kepada kepala keluarga atau orang yang dituakan dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga, dan kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Yang mengikuti perjamuan diundang untuk berdiri, dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa lebih dahulu sebelum kita menerimanya. Kita berdoa. Ya Bapa, di tangan kanan kami ada roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang terkoyak, terpecah, yang melambangkan daging di kepala Tuhan Yesus yang terkoyak, daging di tangan, di kaki yang telah terkoyak demi untuk mengasihi kami, demi untuk mati bagi kami. Dan kiranya ini menjadi peringatan bagi kami semua ya Tuhan, agar kami boleh menggunakan seluruh anggota tubuh kami bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi senjata kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan menerimanya, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan memakan roti perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita menerimanya. Mari kita mengangkat cawan perjamuan dan kita berdoa sebelum kita menerimanya. Ya Tuhan, di tangan kanan kami ada cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah menetes sampai titik darah penghabisan untuk mengasihi kami, untuk menggantikan kami menerima hukuman, menerima penderitaan yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan untuk segenap pengorbanan Tuhan. Dan bila ketika kami meminum anggur perjamuan ini, ada suatu peringatan yang harus kami pegang di dalam hidup kami. Ketika anggur ini mengalir dalam tubuh kami, dalam darah kami, dan mengalir di sekujur tubuh kami Tuhan. Dan biarlah ini mengingatkan kami bahwa kami harus menggunakan seluruh anggota tubuh kami menjadi alat kebenaran, menjadi alat yang memuliakan Tuhan dan bukan mendukakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk selalu berjalan di jalan Tuhan seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita menerimanya. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh kami ikuti di awal Agustus ini. Dan biarlah peringatan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib kembali memampukan kami untuk boleh berjalan di jalan yang seharusnya, di jalan yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, dengan segala situasi kondisi yang ada saat ini, kami menyadari terkadang kami melakukan atau terkadang kami berpikir yang mendukakan Tuhan. Kami terkadang meragukan akan kasih Tuhan ketika ada keluarga kami yang mengalami COVID-19. Tetapi biarlah kami diingatkan sekali lagi bahwa melalui karya salib Tuhan Yesus sungguh menyatakan kasih Tuhan yang tak terhingga bagi hidup kami. Dan kiranya kami tidak lagi meragukan akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi segenap hidup kami, segenap keluarga kami di tengah-tengah situasi yang sungguh-sungguh tidak kondusif saat ini. Ya Tuhan, biarlah kami selalu memandang kepada salib Kristus dan tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan yang akan terus memimpin langkah-langkah kami sampai pada akhirnya suatu saat Engkau akan memanggil kami kembali
untuk kembali ke surga dan akan mengikuti suatu perjamuan anak domba yang mulia yang telah Engkau persiapkan bagi kami semua. Inilah pengharapan kami Tuhan. Inilah keyakinan kami bahwa Tuhan yang akan terus menyertai kami sampai pada waktunya Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tahu ada pergumulan yang tidak mudah dalam situasi akhir-akhir ini. Rumah sakit menjadi penuh dan sulit untuk menerima pasien COVID-19. Kami juga melihat kelangkaan obat. Kami juga melihat Tuhan kelangkaan tabung oksigen Tuhan. Begitu situasi yang sangat miris yang boleh kami saksikan. Kami terus doakan untuk upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan sentra-sentra pengisian tabung oksigen. Kami juga berdoa upaya pemerintah untuk terus menambah kapasitas rumah sakit untuk merawat COVID-19 itu Tuhan. Kami juga menyadari bahwa ada biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami Tuhan di dalam mengatur semuanya ini. Sehingga semua rakyat yang membutuhkan terapi, pengobatan, perawatan di rumah sakit dapat di-cover. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dengan segala pergumulan yang ada Tuhan. Kami tahu ada jemaat-jemaat yang terus berjuang dalam pemulihan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyertai, memberikan hati yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Terkadang mengalami situasi memburuk, terkadang mengalami situasi perbaikan. Tetapi dalam segala hal situasi yang ada ini, biarlah hati kami tetap memandang kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang terus akan memelihara, yang akan memegang tangan anak-anak-Mu Tuhan melewati semua kondisi yang ada. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk setelah kami merayakan ulang tahun ke-54, biarlah kami terus boleh mengingat bagaimana hidup kami sebagai anak-anak Tuhan berpusat pada Kristus. Kami juga terus berdoa Tuhan agar seluruh jemaat memiliki kesaksian hidup, memiliki berjuang untuk mengejar kekudusan di dalam hidupnya, agar melalui hidup yang kudus ini bisa memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang dan menarik orang untuk datang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Bapa, terima kasih. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan sakramen perjamuan kudus yang telah kita ikuti bersama, kiranya ini boleh memberikan peneguhan iman kepada setiap kita bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan masih mengasihi kita sampai saat ini dan seterusnya. Jemaat sekalian, terima kasih kepada Pendeta Gindo Manogi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini memberikan pertumbuhan iman, memberikan juga suatu dorongan bagaimana kita mengejar kekudusan di dalam hidup kita. Terima kasih juga kepada setiap para pelayan yang dengan setia melayani di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Tuhan yang akan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seperti biasa persembahan, silakan Bapak Ibu dapat mentransfernya melalui rekening gereja atau melalui scan QR Code. Khusus di minggu pertama ini, maka persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu berikan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Baik persembahan persepuluhan maupun persembahan rutin biasa maupun persembahan untuk tim aksi peduli COVID-19. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian, kelas katekisasi baptisan atau CD akan dimulai kembali pada Minggu 15 Agustus 2021 melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya,
diharapkan untuk segera mendaftar melalui TU Gereja. Kebaktian doa streaming Selasa 3 Agustus 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, akan dilayani oleh Evangelis Hari Limanto. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur gereja kita yang telah berulang tahun yang ke-54 dan ada kegiatan aksi peduli PPKM yang telah dilakukan, dan aksi peduli ini kiranya dapat mensupport jemaat-jemaat yang membutuhkan, yang terkena dampak dari PPKM tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang telah memberikan persembahan yang memungkinkan sehingga aksi peduli ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga marilah kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk menekan laju angka COVID ini dengan terus mendukung di dalam doa untuk percepatan vaksinasi yang dilakukan di berbagai tempat. Dan marilah kita juga bersama-sama menjaga kesehatan kita dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dimanapun kita berada, terutama ketika kita sedang berada di luar rumah. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita terus berjuang untuk mengejar kekudusan di dalam hidup kita dan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.